Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast yang merupakan kerjasama antara Hima S2 Akuntansi dan Laboratorium Perpajakan Stesia Surabaya. Kali ini podcast akan membahas tema yang sedang kontemporer ini tentunya, yaitu tentang Cortex. Saat ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Sugeng Pamilu Karyawan. Beliau adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pengelolaan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur 1. Penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP 1 Jawa Timur. Ini menarik Pak, jadi saat ini di bulan November ya, tentunya sudah dekat masanya akan diaplikasikan ya, tentunya aplikasi Cortex ya Pak. Ini kalau boleh tahu di awal Cortex itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Pak. Saya panggil Mas saja ya, Mas Kolek ya. Boleh. Bahwa DJP akan menggunakan aplikasi baru namanya Cortex. Kenapa? Karena aplikasi yang selama ini kami pakai yaitu SIDJP itu sudah berumur 20 tahunan. 2004 2005 itu baru digunakan. Sekarang 2024 ya. Ya pas 20 tahun. 20 tahun. Satu aplikasi yang sudah berpuluh tahun itu kan komputer, zaman internet, zaman komputer sekarang itu kan cepat sekali ya. Oke. Sehingga kita perlu perbaikan lah atau perlu penyempurnaan agar layanan kami kepada masyarakat, kepada wajib pajak menjadi lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Aplikasi Cortex ini sebetulnya merangkum semua aplikasi-aplikasi yang selama ini digunakan oleh wajib pajak maupun Fiskus ya. Kita tahu ada e-faktur, ada e-bupot, ada e-billing sendiri segala macam. Nah, nanti dijadiin satu kanal, satu tempat sehingga tidak merinci lah kira-kira seperti itu. Kemudian juga ini kita harapkan nanti dengan aplikasi Cortex ini menjadi real time. Artinya dan 360 derajat. Artinya begini. Kita tahu bahwa ekonomi itu pasti berjalan kalau ada transaksi ya. Ada aliran uang, ada apa. Itu nanti muncul gitu. Bapak ngisi pemotongan atau pemungutan pajak atau membuat faktur pajak, di lawan transaksi langsung muncul ada mereka ada notif bahwa ada faktur yang dia ini kan, dan itu yang kita harapkan sehingga tahu kalau selama ini kan kita beli barang fakturnya kapan nih nyampainya, sehingga kita tidak bisa mengkreditkan. Minta nomor faktur itu nomor faktur ya, Enova itu, nanti semuanya lewat situ. Kemudian ada lagi namanya taxpayer account. Jadi di situ itu nanti di semua hal terkait pajakan masing-masing wajib pajak itu punya namanya taxpayer account. Kemudian juga ada kemudahan. Misalnya WP itu kalau sekarang itu kalau kita mau belanja itu kan kita punya wallet itu ya. Iya. Ada GoPay, ada Shopee, ada deposit. Nah, nanti dengan itu ada. Seperti itulah gambaran sekilasnya gitu kira-kira. Oke. Jadi tantangan besarnya adalah menggabungkan semua aplikasi ya, terintegrasi. Kabarnya juga ada interoperabilitas Pak ya, jadi antara berbagai instansi juga ya. Ya, kita harapkan nanti semuanya nyambung gitu ya. Oke. Semuanya nyambung,
baik itu dengan instansi lain, dengan Pemda, dengan yang lain, dengan bank, itu kita sambungkan. Itu buat apa? Ya itu saya kira pertama kita buat layanan, kedua juga buat kita tahu bahwa tax ratio Indonesia itu kan termasuk paling rendah untuk di ASEAN. Di ASEAN ya. ASEAN aja lah, kita nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nggak usah ke dunia. Kita coba tingkatkan dengan itu semuanya link. Makanya kita diawali, sebetulnya proyek Kortek ini sudah berjalan cukup lama. Diawali dengan penggunaan single identification number. NIK itu Pak ya? NIK. Jadi nanti semua layanan publik itu kalau menurut undang-undang kan nanti harus menggunakan NIK. Oke. Nah, kalau sudah NIK punya kan kodenya unik ininya. Jadi semuanya nyambungnya gampang lah. Kira-kira kalau sudah punya apa ya titik temunya itu ada ya tinggal itu. Kira-kira seperti itu untuk tantangan terbesar selain menggabungkan itu adalah memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada wajib pajak. Bagaimana sih menggunakan Kortek itu? Nah ini Pak. Nah itu yang tantangan terbesar. Kalau menurut kami itu tantangan terbesarnya itu. Kalau cuma mengenalkan Kortek. Ya, kalau menggabungkan itu saya kira kan tinggal aplikasi servernya gedein gitu kan udah bisa nyambung gitu ya. Tapi mengenalkan masyarakat tentang Kortek dan pemanfaatannya itu sangat menantang bagi kami, terutama karena kami bagian penyuluhan dan bagian pelayanan dan hubungan masyarakat itu yang kita rasakan. Iya, kabarnya untuk mengenalkan ini sudah dimulai beberapa tahap ya. Dari versi ada panduan juga ya. Iya. Kita dari bulan September apa Oktober ya? September Oktober itu kita sudah ke semua WP, terutama memang bertahap dari yang paling besar. Terus kita membuka kelas, artinya siapa yang mau silakan mendaftar di KPP, nanti kita adakan seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Ya. Nah, ini menarik nih Pak, kalau untuk rekan-rekan mahasiswa ini bisa Pak ya daftar? Atau kalau untuk yang pajak itu seperti apa? Atau yang lain kita juga buat namanya simulator Kortek. Nah di situ bisa dicoba-coba. Nanti mungkin linknya nanti akan dikasih ya ditaruh di podcast di ininya. Linknya apa sih untuk mencoba. Jadi simulator itu gratis. Oke, simulator gratis. Simulator dari lewat internet, yang penting punya kuota. Atau kan kalau di Stasia kan ada wifi gratis gitu ya. Iya, zamannya itu. Ada laboratorium pajak juga. Jadi di lab pajak itu silakan coba. Kami juga akan mengadakan ya untuk tax center itu kita juga mengadakan semacam pengenalan dan pelatihan untuk menggunakan simulator Kortek itu. Gimana sih itunya Kortek itu gitu. Cuman yang paling penting adalah tadi bahwa nanti semua layanan itu basisnya elektronik. Oke. Nah, terus bahkan SKP, STP, bahkan surat pun itu nanti lewat akunnya taxpayer akunnya wajib pajak. Ini bisa mengurangi bertemu dengan petugas pajak, dengan apa, kita mengurangi itu. Online gitu. Kemudian cuman itu yang menjadi masalah adalah nanti kita juga diprotes ini gitu oleh kantor pos. Kan kita sekarang nggak pakai pos lagi gitu ya kan. Gitu ya. Jadi ada istilah borderless gitu Pak. Jadi kalau dulu harus sesuai kantor pelayanan pajak penerbit, kalau nanti ke depan Kortek ini sudah di luar batas itu. Semua ini. Jadi kalau selama ini kita melayani kan kalau misalnya di KPP gitu ya. Dia cuma punya hak bisa mengakses layanan untuk WP di tempat dia. Jadi misalnya saya di Wonocolo gitu ya.
Oh ini ada orang mana nih Kenjeran datang, Pak minta begini, minta begitu. Wah, kami tidak bisa terbatas mengakses. Pak, ya, Kita nggak bisa terbatas. mengakses. Nah, nanti kedepannya borderless untuk layanan, semua basisnya elektronik tadi. Oke. Sehingga apa? Sehingga kita berharap selama ini kan kalau jumlah pegawai pajak itu kan 44 ribuan ya. 44 ribu. Nah itu selama ini yang sedang berjalan itu 60% itu untuk layanan, 40% untuk pengawasan. Nah nanti kita dengan adanya Kortek ini karena semua borderless, semuanya elektronik yang tidak terlalu banyak pekerjaan fisik, arsip dan segala macam. Nanti kita bertahap itu kita rubah bahwa 60%-nya adalah untuk pengawasan, 40%-nya untuk layanan. Kira-kira seperti itu. Itu dari sisi SDM kami. Nah ini menarik Pak. Jadi Kortex ini kita hubungkan dengan generasi muda. Ini apa yang terlihat keuntungannya untuk segera mempelajari Kortex dan mengaplikasi ini gimana? Apakah itu suatu keharusan atau memang ini sudah menjadi kewajiban ya? Ini antara keharusan sama kewajiban itu. Dan apa di 1 Januari 2025 ya, ini seberapa siap dari pajak untuk siap launching untuk segera diaplikasikan? Oke. Kalau secara teknis aplikasinya sudah siap sih launchingnya. Cuman kita masih apakah nanti pakai upacara besar atau enggak, saya kira itu kan seremonial ya, tidak terlalu penting. Tapi yang penting adalah kita saat ini kita lagi mengukur kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat ini. Kesiapan masyarakat. Karena apa? Kan berubah nih dari yang banyak yang fisik selama ini kontak ke elektronik. Karena kadang-kadang begini juga kita wajib pajak itu kadang-kadang nggak puas kalau nggak ketemu petugas. Nah ini kami kan jadinya serba salah ya. Ini nggak kita kita pinginnya mengurangin kontak, tapi wajib pajaknya pingin kontak terus. Pengen ketemu terus. Karena nggak masih perlu edukasi kan. Nah, pertama itu, kedua gini, nanti kan semuanya itu elektronik, baik mereka layanannya maupun kita surat segala macamnya itu elektronik. Ke taxpayer account-nya mereka. Dan mungkin juga nanti ada ke lewat email gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak sih kita itu secara periodik buka email? Kalau saya tanya Mas Kolik, berapa minggu sekali buka email? Kalau email ya, iya. Kalau kita di dunia pekerjaan ya setiap hari harus buka email. Kalau kayak saya yang orang biasa yang tidak ngajar gitu ya, saya buka email itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu pun cuma untuk ngecek kartu kredit gitu, tagihan kartu kredit. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin kita perlu istilahnya familiarisasi ya, membiasakan gitu ya. Memang mereka bisa minta dikirim, bisa itu, tapi kan aturan kita pertama itu kita kirim lewat elektronik. Itu mungkin teman-teman yang berminat tentang pajak bisa baca namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tanggal 18 Oktober 2024 kemarin. Nah, di situ itu ada Kortek, jadi itu judulnya ketentuan pelaksanaan perpajakan di sistem inti administrasi perpajakan Kortek. Nah, itu nanti itu makanya kalau teman-teman mahasiswa yang sekarang mau berminat terkait perpajakan, entah itu jadi konsultan pajak, entah itu menjadi akuntan publik atau nanti menjadi pegawai yang berkecimpung di pajak, apakah sebagai di perusahaan, di swasta atau menjadi pegawai pajak. Itu yang perlu dipahami. Artinya
Itu perlu dibaca lah minimal gitu. Itu PMK-nya itu 642 kalau nggak salah halaman. 642 halaman, Pak. Ya, saya baca itu baru 30%. Saya baca yang itu 300 berapa 400 berapa itu ya 400 itu sekian ayat lah pasal gitu ya. Oke, siap. Tapi itu dasarnya nanti pelaksanaan kedepannya itu gitu. Seperti kita tahu bahwa pajak itu kan kalau kita lihat definisinya itu kan semuanya harus berdasarkan peraturan, berdasarkan perundang ketentuan perpajakan. Jadi ya aturannya itu pasti banyak dan berubah sesuai tuntutan zaman. Layanan kami pun juga kami usahakan untuk memenuhi tuntutan zaman. Semuanya sekarang serba online, semuanya serba elektronik. Keuntungan kami adalah kalau semuanya layanan itu berdasar lewat elektronik, wajib pajak tidak perlu datang. Gitu. Kami tidak perlu punya ruang arsip yang gede. Semuanya tinggal di server gitu ya. Ini juga tidak perlu menyediakan tempat parkir gitu. Kita itu tahu termasuk reformasi birokrasi ya, sebetulnya nih, Pak. Kita contohnya kan kalau waktu kemarin itu ya, waktu acara apa itu ya, tax center itu, itu pembina tax center itu ngeluh semuanya tentang kok belum nyampe Pak, ini masih muter-muter cari tempat parkir yang kosong. Karena gedung kami itu kan 6 kantor ya di situ. Jadi mengurangi banyak lah gitu. Kira-kira sehingga bisa kita manfaatkan, tidak perlu kita nyewa. Kalau Stesia kan luas sekali gitu ya. Kita juga ingin punya kantor yang seluas ini. Luas ini, senyaman ini gitu ya. Tapi ya keterbatasan pemerintah kan seperti itu ya, tidak bisa. Ini kan basisnya NIK Pak ya, seperti disampaikan. Nah, yang sudah berjalan sampai saat ini dengan basis NIK, itu apakah semua sudah menjadi calon pengguna Cortex atau memang dibedakan? Ini nanti yang hanya berpenghasilan aja atau yang wajib pajak saja yang harus menggunakan? Untuk menjadi wajib pajak itu kan ada 2 syarat ya. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif gitu. Kalau syarat objektifnya ya punya penghasilan dan segala macam. Subjektifnya ya udah dewasa atau kan ada misalnya anak-anak jadi YouTuber gitu ya. Udah punya penghasilan dan udah punya anak-anak lagi masih. Tapi kan kita menganut family tax unit ya. Jadi satu keluarga itu cukup 1 sebetulnya. Kecuali ibunya minta pisah harta. Kalau itu bapak istrinya minta pisah harta, ya hati-hati aja. Jadi NPP-nya bisa berbeda. Tapi kalau kita ininya istilahnya kami DJP pajak di Indonesia itu menganut family tax unit. Jadi tapi kan ada misalnya maaf. Itu misalnya kepala keluarga tiba-tiba meninggalkan warisan harta. Tapi belum dibagi nih. Itu kan di NPWP kan sendiri kan. Warisan yang belum terbagi gitu. Seperti itu. Ya kira-kira itu yang perlu. Ya, NIK ini kalau kita melihat negara-negara maju gitu. Saya sih diceritain karena saya belum pernah juga belum pernah ke Amerika gitu ya. Ceritain bahwa kalau di Amerika itu semuanya punya social number istilahnya. Jadi mulai lahir pun sampai meninggal ya nomornya itu. Mau NPW untuk bayar pajak, untuk buka rekening atau segala macam, untuk dapat bantuan sosial ya. Itu yang sedang kita menuju ke sana. Kita berharap menuju ke sana. Kita tahu kalau dulu kan ada yang punya KTP 2, 3. Kami pun pernah menemuin ada 1 orang itu punya KTP 15. 15 KTP. Satu KTP dia bikin perusahaan 20. Untuk waktu itu kasus faktur fiktif.
Itu dibongkar itu seperti itu. Nah nanti kedepannya kita berharap dengan IKTP itu, dengan NIK itu kita Kan jauh lebih patuh lagi ya. ya kita harapkan gitu, kita berharap seperti itu karena nanti kan nyambung lah semuanya pakai NIK itu kan bisa. Kalau selama ini kan cuma pakai nama gitu. Ya kalau namanya Sugeng itu wah, udah jutaan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Kita semakin baik. Kenapa? Kalau pajak baik itu begini, Pak. Kita tahu misalnya mungkin kalau teman-teman saya dari ekonomi ya, terutama makro, kalau kita lihat misalnya Amerika itu negara Amerika itu punya hutang negaranya ya, punya utang itu hampir 3 kali dari GDP. Tapi mereka dapat bunganya rendah. Kenapa? Karena mereka punya penghasilan, negaranya punya penghasilan itu yang terjamin. Apa itu? Dari pajak. Tax ratio-nya tinggi. Pajak itu kan kayak penghasilan bagi negara kan. Kalau Bapak punya utang di bank, kan yang ditanya pertama apa? Penghasilan Bapak berapa? Jaminannya, kolateralnya. Kecuali kalau pinjol ya, kalau pinjol kan ditanya itu penghasilannya berapa. Gitu. Tapi kalau ke bank, ke institusi keuangan yang ini, itu pasti ditanya penghasilannya berapa. Sama, negara juga seperti itu. Kalau dia mau ngutang, pasti ditanya penghasilannya berapa. Kalau penghasilannya kecil, ngutangnya gede, itu pasti bunganya tinggi. Dan waktunya pasti nggak terlalu lama. Karena takut nggak terbayar kan. Sehingga bunganya Amerika, Jepang itu utangnya jauh lebih tinggi secara GDP, itu persentase GDP daripada di Indonesia. Tapi mereka bunganya lebih rendah daripada bunga hutang Indonesia. Karena apa? Karena mereka punya penghasilan yang secara persentase itu lebih baik daripada di Indonesia. Karena tax ratio mereka. Tax ratio-nya tinggi, jadi kata kunci Pak ya. Tax ratio-nya tinggi. Sehingga maju, tax-nya harus terolah dengan baik kan. Kita belum bisa dikategorikan negara maju karena tax ratio kita tax-nya masih rendah. Salah satu alasan kenapa dari studi-studi yang berjalan selama ini, kenapa tax ratio rendah, salah satunya disebabkan Indonesia itu belum punya single identification number. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya dari NIK ini sudah jadi gerbang untuk menuju kepatuhan nih sebetulnya Pak. Kita harapkan. Kita harapkan seperti itu. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan ketika yang saat ini belum dengar misalkan Pak Kortex seperti apa, tapi sudah menggunakan DJP online, itu apa bisa langsung migrasi atau harus daftar lagi mulai awal? Langsung migrasi kalau dia sudah pemadanan ya, sudah pemadanan. Dan kalau di Jatim 1 itu kita sudah 99 ya, 99% itu NIK-nya sudah padan dengan NPWP. Iya. Itu dimulai di awal tahun ini 2024 kalau nggak salah ya. Sebetulnya kita sudah mulai dari sebelum kita umumkan itu sudah kita pada waktu mereka daftar kita catat NIK-nya. Nah kembali ke sistemnya ini Pak. Jadi di zaman canggih ya sekarang dengan big data dan artificial intelligence ya AI, itu apakah sudah ada perkembangan ke arah sana menggunakan basis AI di pajak Pak? Ya, kalau AI itu kita gunakan untuk pertama kita analisa target kita itu kira-kira berapa sih Jawa Timur itu bisa dikolek pajaknya. Nah ini menarik ini. Kira-kira wilayah ini sebetulnya gimana sih gitu. Karena kan AI itu kan basisnya 3 ya, setahu saya gitu ya. Nanti mungkin saya pikir Stesia perlu mendirikan fakultas AI gitu. Karena itu yang akan menarik ke depannya. Kenapa? Karena AI itu kan basisnya kan statistik, matematika, sama mesin. Hitungan yang mesin ya. Nah pertanyaan kita adalah
statistik kita udah bagus belum? Karena basisnya pasti itu. Statistik kita sudah up to date belum? Data-data kita sudah up to date belum? Ini, kalau matematika saya kira kan sudah rumus. Kalau mesin kan tinggal mesinnya kuat apa enggak itu nampung itu kan kira-kira. Nah itu yang kita harapkan, sehingga kalau untuk statistik kan kita juga basisnya tadi unik gitu. Mau data apapun kalau kita nggak punya basis, kalau kita tanya misalnya gini, kalau di luar negeri itu kayak di Amerika ya, itu minggu ini kita tahu atau bulan ini itu kita tahu pengangguran di Amerika itu sampai angka terkecil. Kalau di Indonesia, pengangguran di Indonesia di Surabaya aja berapa? Nggak ketahuan ya, Pak. Paling sampai kira-kira kan, kira-kira seperti itu gitu kan. Artinya itu 7 juta gitu, atau 1,5 juta gitu, nggak sampai angka terkecil. Kalau di Amerika itu tahu sampai angka terkecil. Nah ini yang kita harus sama-sama lah, sama-sama jalan. Mahasiswa Unestesia berapa sih gitu? Totalnya, yang orang Surabaya berapa? Yang sambil kerja berapa? Kita punya nggak data itu gitu? Itu yang masih lemah kita. Nah itu kita pelajaran. Kembali ke potensi ya, jadi di Indonesia terutama ya, kan paling banyak itu kalau dari sisi kuantitas adalah sektor UMK, Pak. Nah, UMK ini seberapa ini persiapan atau dampak dari penggunaan Cortex ini untuk UMKM? Sebetulnya kalau UMKM, kalau dari sisi ini berapa sih pajaknya atau apa, tidak berubah. Seperti yang saya bilang bahwa tarif, terus jenis pajak atau apa, aturannya tetap ya? Aturannya tetap, cuman cara pelayanannya aja yang berbeda. Jadi potensinya sebetulnya ya sama seperti itu. Bahkan kita kan sekarang itu kan UMKM untuk 500 juta ke bawah, omset 500 juta ke bawah setahun itu kan tidak kita kenain pajak. Kita bebaskan pajaknya. Apakah nanti kedepannya akan berkurang atau bertambah? Ya kita lihat nanti. Itu ada batas waktunya Pak itu ya, untuk insentif untuk UMK ya? Ya itu kalau untuk PP 23 itu kan 7 tahun ya. Iya. 7 tahun ya kira-kira. Tapi kalau untuk omset saya kira itu kan undang-undang. Ya selama undang-undangnya nggak dirubah ya. Iya, kembali ke tarif tadi yang kayak seperti 0,5. Ya, itu 0,5. kan ada batas waktu ya. Nah, tapi kan itu batas waktu dia menikmatin itu. Ya, tapi batas waktu bahwa dia omsetnya segitu ya. Tapi ya itu undang-undang ya. Undang-undangnya nggak berubah ya. Selama undang-undang nggak berubah ya tidak ada perubahan. Yang dikhawatirkan kan kecenderungannya untuk UMK itu belum seberapa melek tanda kutip teknologi ini, Pak. Nah, ini kan tantangan ya. Iya. Saya pernah nonton film India. Nah, ini. Itu judulnya Batman kalau nggak salah itu. Artinya seorang suami yang usahanya adalah laki-laki ya, itu laki-laki usahanya adalah membuat pembalut wanita murah. Karena di India untuk masyarakat kecilnya itu dulu itu tidak pakai pembalut ya, maaf gitu ya. Pakai kain, pakai itu sehingga sering terjadi penyakit atau apa segala macam tidak. Nah, beliau itu membuat itu. Nah, pada waktu beliau diundang, seingat saya itu ke PBB atau apa gitu, satu forum internasional. Dia bilangnya begini. Saya akuin bahwa negara kami banyak masalah, banyak tantangan. Tapi dengan banyaknya masalah dan banyaknya tantangan berarti banyak peluang. Nah, di balik masalah banyak peluang. Iya. Nah ini Cortex itu tantangannya besar, sehingga peluangnya besar kalau teman-teman mau berkiprah menjadi konsultan pajak, menjadi apa, itu banyak peluang. Karena termasuk untuk UMK ya, berpeluang untuk menjadi usaha besar gitu atau non kecil gitu kan. Karena kalau UMK itu kan gini ya, karakternya UMK atau bahkan karakternya Indonesia. Satu,
tidak suka hal yang bersifat administratif. Nah, ya. Sedangkan pajak itu sangat administratif. Sangat administratif. Kalau Bapak tanya UMK punya catatan nggak? Iya. Paling Ya, dia nggak pakai pembukuan, Pak. Ya. paling diinget-inget aja. Oh ya itu belanjanya Saya kan sekian. nggak tahu, saya untung berapa nggak tahu. Gitu kan. Nah ini tantangan. Tapi ya tetap tadi saya bilang bahwa di balik tantangan itu ada peluang. UMK itu sebetulnya mungkin nilainya kecil, tapi perputarannya sangat cepat. Ya, dan jumlahnya besar ini kuantitasnya. Ya kuantitas. Mayoritas. Gitu. Nah itu kan tantangan, peluang juga. Kalau teman-teman mau itu. Dan selama ini kalau kita bicara ngobrol dengan konsultan pajak dengan itu mereka jarang mau menyentuh ke situ. Okay. Mungkin kalau saran saya gitu ya, ini saya dulu punya angan-angan yang begini. Tax center itu adalah ini. Kalau di dasar kalau di perguruan tinggi itu untuk ke masyarakat itu namanya kegiatannya apa? Tridharma perguruan tinggi itu kan salah satunya untuk ke masyarakat ya. Itu layanan masyarakat itu adalah memberikan konsultasi ke UMKM. Tapi jangan pasif, jangan nunggu. Tapi bergerak ke mereka, datengin, ajarin mencatat, ajarin pembukuan, ajarin. Itu yang dipunya oleh pajak, relawan pajak itu seperti itu, Pak ya? Kalau relawan kan pasif nunggu aja. Nunggu kalau ada orang datang baru kita bantu gitu ya. Nah ini saya pinginnya teman-teman di Tridharma Perguruan Tinggi Tax Center itu menyerbu ya. Pajak sejak dini ini, Pak ya? bergerak secara aktif, tidak pasif nunggu gitu. Ya. Nah itu karena apa? Kalau kami yang datang itu orang udah takut duluan gitu ya. Nah kalau mahasiswa yang datang mungkin pas KKN, pas apa itu didatengin itu usaha-usaha kecil itu, ajarin mencatat, ajarin kegagalan. Kami tiap tahun mengadakan BDS atau Business Development Service ya. Kita melatih UMKM. Kita sering diskusi dengan Pemda yang bagian Disperindak atau bagian UMKM itu. Salah satu kelemahan UMKM kita adalah tadi, pertama mencatat. Kedua, tidak memisahkan hartanya antara kegiatan bisnis, uangnya, dengan kehidupan sehari-hari. Punya toko, dikasih modal, dikasih gula, dikasih beras untuk dijual, kepake buat masak. Nggak ada pembukuannya. Karena nggak ada pembukuannya. Karena kita juga ketemu dengan pihak-pihak misalnya bank atau apa yang memberikan binaan ya. Loh itu loh Pak, kita bikinkan toko, kita bikinkan ini, kita kasih modal, kita kasih beras apa yang untuk barang yang dijual. Kok bangkrut, kok tutup. Ternyata salah satunya itu. Jadi kita harapkan kita semuanya lebih aktif lah, lebih aktif dalam membangun UMKM, membina UMKM, tidak pasif nunggu. Selama ini saya lihat ya kita itu kebanyakan pasif nunggu. Cuman ya masalahnya kalau pajak yang turun, lah udah takut duluan ini, nanti saya suruh bayar berapa ini, enggak. Padahal enggak juga seperti itu. Nah ini sangat yang dinanti-nanti ini ya, dampaknya ini yang ya. Dampaknya dari Kortex ini kita harapkan kan dalam waktu dekat ini sudah bisa terlihat ya. Terutama dengan adanya NIK, kemudian dari sisi pajak itu juga sudah mulai mengenalkan sejak dini ya ke masyarakat, terutama juga UMK. Nah ini harapannya apa sih Pak sebetulnya jadi segera diaplikasikannya Kortex ini Pak?
harapannya itu ada dua. Nah, Ada dua. Pertama layanan kami menjadi lebih baik. Wajib pajak terlayanin dengan baik. Ada itu yang borderless, ada yang real time, ada yang 360 derajat dan segala macamnya. Harapan kedua, kalau harapan dari Fiskus ya, dari DJP, penerimaan meningkat. Tapi kan nanti itu menjadi apa? Kontradiktif kalau dirasa oleh wajib pajak gitu. Oh, bayarnya nambah. Ini sejauh mana Cortex ini terkait tadi ya, bisa mendeteksi adanya penghindaran pajak ini, Pak. Ini seperti apa? Dengan adanya integritas, kemudian interoperabilitas dengan instansi lain, atau bahkan mungkin dengan perbankan, Pak? Seperti apa? Kita punya namanya peraturan pemerintah nomor 91 ya, tahun berapa itu? 2000 berapa itu, saya lupa. Nah, itu ada kewajiban namanya ILAP. ILAP itu institusi, lembaga, asosiasi, dan perkumpulan. Itu memberikan data ke kami. Nah, data itu nanti akan nyambung kan. Kalau selama ini kan semuanya punya ruangannya sendiri-sendiri. Data nyambung ini kata kunci ini sebetulnya. Nah, data nyambung karena pakai NIK kan nyambung. Nyambung semua. Nah, kita berharap itu, jadi kita berharap kita semakin patuh untuk apa? Kalau moto di kami gitu, di kami itu pajak kuat, APBN sehat. Ya, jangan takut gitu ya kata kuncinya. Sebetulnya bukan soal saya menakut-nakutin, sebetulnya kan gini ya. Tadi kita tahu bahwa tidak ada orang suka bayar pajak. Tapi itu kewajiban. Sesuai undang-undang. Dan kita berharap kan pajak itu hanya yang mampu dan memang punya sudah diukur ya? Udah ada objek dan yang pajaknya. Asas keadilan juga ya, terutama. Seperti itu. Sehingga itu pasti yang punya penghasilan lah, yang punya objek yang bisa dipajakin ya akan gitu. Jadi jangan menghindar, jangan menyembunyikan juga. Gitu. Justru ini malah jadi adil ya Pak ya. Jadi bagi orang yang fair, niatnya baik, akan diperlakukan sama. Ya. Sehingga secara nanti untuk kontribusi terhadap persaingan usaha, otomatis kan akan menjadi lebih fair, lebih adil. Ya, kita harapkan seperti itu. Tapi tadi Indonesia itu tantangannya banyak. Jadi peluangnya juga banyak juga. Gitu. Oke, jadi sangat-sangat menarik nih Pak Sugeng. Ini atau mau lanjut sesi 2? Ini sangat diperlukan ini. Cuman kita terbatas dengan waktu. Cuman kalau boleh saya ambil dari kata kunci tadi, jadi Cortex itu integritas yang pertama ya. Jadi adanya Cortex juga sinergitas, kemudian menggabungkan aplikasinya banyak kan sebelumnya Pak ya. Dijadikan satu, kemudian ada interoperabilitas juga dengan instansi lain yang ujung-ujungnya memberikan kemudahan Pak ya. Tujuannya memberikan pelayanan yang justru lebih baik, dan kita sambut ini Pak. Kita harus menyambut Cortex ini dengan penuh harapan bisa membangun Indonesia ya dengan pajak yang lebih baik, dan saya sangat ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sugeng, sangat luar biasa ini dari pengenalannya, penyuluhannya, dan acara ini juga terselenggara dengan atas kerjasama Hima S2 Akuntansi dan Laboratorium Perpajakan Stesia. Saya ucapkan terima kasih lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.